Oke, pernah nggak sih kepikiran di balik semua layar gawai kita ini sebenarnya ada semacam ilmu tersembunyi? Ada cetak biru yang diam-diam membentuk cara kita belajar di zaman digital ini. Coba deh ingat-ingat, waktu kalian pindah dari satu aplikasi belajar ke aplikasi lain, pernah ngerasa nggak, kok polanya kayak akrab banget ya? Seolah-olah semuanya tuh dibikin dari resep yang sama. Nah, tebakan kalian itu bener banget. Ternyata, hampir semua pengalaman belajar digital yang kita kenal itu fondasinya ya 4 teori fundamental ini. Yuk kita bedah satu persatu. Perjalanan kita mulai dari dalam dulu ya. Kita fokus ke teori-teori yang lihat proses belajar itu sebagai sesuatu yang terjadi di dalam pikiran kita masing-masing. Yang pertama, dan ini yang paling dasar, namanya behaviorisme. Teorinya simpel banget. Belajar itu sama dengan perubahan perilaku yang bisa kita lihat. Ada pemicu alias stimulus, terus ada reaksi atau respons. Intinya cuma ini, aksi dan reaksi. Kalau kamu melakukan aksi yang benar, kamu dapat respons positif. Prinsip sebab akibat yang lugas banget. Dan sadar atau enggak, kita ngelamin ini terus-terusan. Coba bayangin deh, kuis yang langsung ngasih tahu jawaban benar atau salah, latihan soal yang diulang-ulang, atau dapat poin dan lencana keren setelah menyelesaikan satu bab. Nah, itu semua adalah behaviorism dalam aksi yang tujuannya buat memperkuat kebiasaan belajar yang positif. Oke, sekarang kita geser dari perilaku luar ke proses di dalam kepala. Muncullah kognitivisme. Kenapa? Soalnya behaviorisme itu dianggap terlalu sederhana. Nggak bisa ngejelasin apa sih yang sebenarnya terjadi di pikiran kita. Jadi teori ini fokusnya ke otak. Gimana kita memproses informasi, mengingat, dan mecahin masalah. Kognitivisme ini ibaratnya nyoba ngebuka kotak hitam pikiran kita. Teori ini nggak cuma peduli sama apa yang kamu lakukan, tapi juga bagaimana proses berpikirmu untuk sampai ke sana. Dalam praktiknya, pengaruh teori ini kelihatan banget di cara materi pelajaran disusun. Konten sengaja dipecah-pecah jadi bagian kecil biar otak kita nggak kebanjiran informasi. Terus disajikan secara sistematis dan dirancang buat ngajak kita mecahin masalah, bukan cuma ngapalin doang. Jadi, kelihatan kan pergeseran pentingnya? Dari yang tadinya cuma bisa kita lihat dari luar, yaitu perilaku, sekarang kita berusaha memahami proses berpikir yang nggak kelihatan di dalamnya. Sekarang yuk kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Kita bergerak dari individu ke kekuatan koneksi dan komunitas. Nah, kalau kognitivisme tadi masih fokus banget ke individu, konstruktivisme ini ngajak kita buat keluar. Teori ini bilang kalau kita tuh nggak pasif nerima informasi, tapi kita secara aktif membangun pemahaman kita sendiri. Dan proses ini jadi makin kuat lewat interaksi sama orang lain. Ini dia esensinya. Belajar itu kegiatan sosial. Kita membangun pengetahuan bareng-bareng, kayak lagi nyusun balok Lego rame-rame buat nyiptain sesuatu yang baru dan bermakna. Dan ini hidup banget di dunia digital loh. Forum diskusi online tempat kita adu argumen, proyek kelompok yang dikerjain bareng-bareng via online, atau jurnal refleksi digital, semuanya itu alat buat kita membangun pemahaman secara aktif, bukan pasif. Dan yang terakhir, ini dia teori yang benar-benar lahir dari era internet. Konektivisme. Teori ini memandang belajar sebagai kemampuan untuk terhubung dan ibaratnya berselancar di lautan informasi, manusia, dan sumber daya yang ada di jaringan. Dan ini, idenya lumayan radikal. Konektivisme menyatakan bahwa pembelajaran itu adalah jaringan itu sendiri. Jadi, menurut teori ini, pengetahuan itu udah nggak cuma ada di dalam kepala satu orang, tapi hidup dan tersebar di seluruh koneksi dalam jaringan itu. Artinya, kemampuan terpenting sekarang bukanlah tahu segalanya, tapi tahu di mana menemukan informasi dan bagaimana cara menghubungkan berbagai ide dari sumber-sumber yang berbeda di internet. Disinilah kita lihat perluasan terakhirnya. Kalau konstruktivisme itu tentang membangun pengetahuan bersama dalam satu kelompok, konektivisme memperluas gagasan itu. Pengetahuan sekarang ada di seluruh jaringan yang maha luas. Oke, kita udah lihat 4 cetak birunya. Tapi teori doang kan nggak cukup. Pertanyaan besarnya adalah gimana kita pakai kerangka ini untuk menciptakan pengalaman belajar yang nggak cuma efektif, tapi juga bermakna dan beretika. Nah, disinilah nilai-nilai masuk. Teknologi itu kan cuma alat ya, dan penggunaannya harus dipandu sama kerangka etis. Sebagai contoh, sumber materi kita menyoroti pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai seperti tanggung jawab dan etiket digital, atau yang dalam konteks ini dikenal sebagai adab digital. Lebih spesifik lagi, dalam konteks pendidikan agama Islam, integrasi ini jadi krusial banget. Tujuannya bukan cuma transfer ilmu, tapi juga pembentukan karakter. Jadi, gimana cara nerapinya dalam desain?
Pertama, dengan mendorong tanggung jawab pribadi atas tindakan kita di dunia maya. Kedua, dengan mengajarkan dan mencontohkan adab digital, cara berinteraksi online yang santun. Dan yang terpenting, menggunakan teknologi sebagai sarana untuk memperkuat karakter, bukan malah merusaknya. Jadi, mulai dari kuis sederhana sampai forum diskusi global, semua yang Anda alami dalam pembelajaran digital itu berakar pada teori-teori ini. Ini bukan sekedar konsep abstrak, tapi cetak biru yang sangat nyata dan aktif membentuk cara kita belajar setiap hari. Pertanyaannya sekarang untuk Anda. Setelah tahu kerangka di balik layar ini, gimana Anda bisa jadi lebih sadar dalam memilih dan menggunakan alat-alat digital? Dan mungkin, gimana Anda akan merancang cara belajar yang lebih baik untuk diri Anda sendiri ke depannya?